Waktu itu aku juga diajar di kelas juga nggak terlalu deep ya untuk yang polymorphism sama interface. Jadi ntar kita paling bisa coba belajar bareng gitu ya. Kalau misalkan ada bingung, ntar coba aja kasih tahu ntar atau tanya aja ntar kita bisa cari-cari bareng gitu. Yang penting kita langsung lanjut aja. Oke, bentar. Nah, yang pertama polymorphism ini gampang lah ya. Kalau saya kalian tuh waktu ujian mungkin juga udah dapet gitu ya. Waktu yang kita latihan soal ujian UTS juga udah dapet harusnya yang overloading ini. Cuma paling aku waktu itu jelasinnya cuma sekilas gitu ya. Nah, cuma kali ini aku bakal jelasin lebih detail apa sih overloading. Overloading itu mudahnya tuh kita tuh bikin, kalau di C kan kita nggak bisa ya bikin dua function dengan nama yang sama. Atau kita bikin dua, kalau variable nggak bisa sih. Cuma kalau function, nah kita nggak bisa tuh di C. Nah, kalau di Java tuh bisa gitu. Function atau constructor itu kalau punya nama sama tuh bisa gitu. Kalau kelas tetap nggak bisa, variable tetap nggak bisa. Tapi untuk kelas sama untuk konstruktor sama metode itu bisa kalau mau punya nama yang sama gitu. Nah, itu namanya overloading. Jadi kayak istilahnya namanya satu nih, tapi dia tuh bisa bisa pindah-pindah gitu. Kadang kayak misalkan yang ini yang show text ya, namanya cuma satu, tapi kadang dia tuh jalanin yang ini, yang atas, kadang dia tuh jalanin yang bawah. Kadang dia jalanin lagi yang bawah lagi gitu. Nah, jadi kayak dia tuh satu hal, tapi dia tuh bisa jalanin banyak hal gitu. Nah, itu overloading. Mudahnya sih nama function sama, tapi isinya beda. Itu overloading. Nah, untuk bisa jalanin overloading ini ada syaratnya gitu. Jadi nggak bisa kayak istilah sama persis gitu functionnya. Nah, itu harus ada yang bedain. Apa yang bedain? Yang pertama itu jumlah parameternya. Misalkan yang ini kosong nih, nggak ada parameter. Yang ini ada. Nah, itu kan beda tuh. Karena mereka beda. Ini nggak ada parameter, ini ada parameternya. Nah, itu berarti bisa mereka bisa dibedakan. Jadi mereka tuh bisa nih kita bikin dua function ini gitu. Atau kayak yang ini cuma satu parameter, tapi yang bawah ini ada dua. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi jumlah parameternya kalau beda, itu udah pasti bisa bikin overloadingnya gitu. Nah, yang kedua tuh jenis tipe data parameternya harus berbeda. Jadi jenis tipe datanya ya, bukan jenis functionnya, bukan jenis tipe data function. Nah, dulu aku suka kebalik gitu. Jadi ini perlu ditekankan, kalau misalkan kalian bikin misalkan public void show text, buka kurung tutup kurung, baru kan bikin lagi public mungkin int show text, buka kurung tutup kurung. Nah, itu nggak bisa gitu. Jadi yang harus beda itu tipe data parameter ya, bukan tipe data kelasnya gitu. Walaupun tipe data kelasnya beda, dia tetap nggak bisa jalan sih gitu. Nah, jadi yang dilihat itu yang di dalam kurung ini. Misalnya kayak ini kan ini string, yang ini in gitu. Nah, itu bisa tuh walaupun mereka tuh sama-sama satu gitu. Apalagi kalau misalkan yang kayak gini, ini kan dua, ini mereka satu gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Atau kayak gini, mereka kebalik, ini kan string baru in. Nah, ini kita bikinnya int dulu baru string. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi yang penting itu yang pertama itu jumlah parameternya, yang kedua itu tipe data dari si variabel di parameternya. Nah, itu harus beda urutannya gitu. Urutannya beda gitu. Kalau misalkan di sini aku tulisnya string string in, baru yang di sini aku juga bikin string string in. Nah, itu nggak bisa gitu. Walaupun mungkin namanya beda ya, nama nama variabel mungkin beda. Tapi kalau misalkan aku bikinnya tipe datanya sama, nah itu tetap nggak bisa. Nah, ini ada pembuktiannya. Kalau misalkan ini tuh bisa jalan, itu ada di sini. Aku bikin show x, new show. Aku bikin objek show baru nih. Baru aku show text yang tanpa buka kurung tutup kurung, yang tanpa isinya gitu, yang kosong. Nah, itu dia tuh hasilnya yang metode satu. Baru di .6-nya masih nol. Karena kan baru dibikin. Habis dibikin kan dibikin nih yang namanya tuh nol. Kenapa yang nol? Karena aku nggak masukin apa-apa di dalam parameternya. Kalau aku masukin di dalamnya ada suatu angka di dalam parameternya, di dalam kurung ini aku udah isi angka, nah ntar dia tuh bakal nama itu disesuaikan dengan angka di sini. Tapi karena aku nggak isi, ya udah berarti dia ambil yang atas ini konstruktornya gitu. Jadi walaupun namanya sama, tetap harus ada pembeda gitu, agar komputer tahu nih mau pakai function yang mana gitu. Kan namanya udah sama gitu. Paling nggak kita kasih tahu bedanya lewat parameternya. Nah, habis itu ini yang pertama, habis itu show text lagi yang ini kan string. Nah, berarti kalau yang string berarti kita cari di sini yang parameter string. Oh, yang ini. Nah, berarti dia jalannya method 2. Tambahin message-nya. Berarti ini kan halo, berarti method 2 halo. Nah, ini juga ini 100 berarti yang int berarti yang ini. Method 3. Numbernya masih 0 harusnya. Bentar. Oh, number yang ini yang di parameter. Kalau ini kan 6. Di number itu number yang di parameter. Method 3 number. Di method 3 100. Yang ini juga nih string sama int. Jadi pakai yang bawah sini string sama int. Berarti method 4. Nah, itu isinya apa? Message sama numbernya. Berarti message-nya kan test. Number 1, 2, 3. Jadi method 4 test 1, 2, 3.
Yang satu lagi juga sama aja, cuma bedanya aku balik aja sih, ini int sama string. Nah, kalau misalnya aku isi, misal aku bikin lagi nih objek yang y namanya, nama objeknya y, aku isi angkanya 5. Nah, entar pas aku print yang di y.showText yang kosong ini, dia keluarin angkanya itu 5 bukan 0, karena aku udah isi di sini 5 gitu. Nah, ini membuktikan kalau misalkan coding kayak gitu tuh berjalan gitu, berjalan dengan baik, nggak ada error sama sekali. Jadi bisa yang pertama itu harus jumlah parameter harus beda, yang kedua itu jenis tipe data parameternya harus berbeda. Gitu. Sekali lagi tipe data dari parameternya bukan dari function atau konstruktornya gitu. Walaupun mungkin beda akses modifier juga, kan kita baca kemana ada public, ada private, ada protected, sama satu lagi yang kita nggak kasih apa-apa gitu. Nah itu walaupun beda juga tetap nggak bisa gitu. Jadi yang harus membedakan emang yang harus di dalam parameter ini sih, yang harus di dalam kurungnya gitu. Ini untuk offloading. Nah, satu lagi juga yang nggak kalah gampang gitu ya, ini namanya overriding. Overriding itu apa? Kayak namanya overriding itu kan kalau kita translate ke Indonesianya, kalian bisa cari Google Translate gitu, itu artinya mengesampingkan. Gitu. Nah, itu tuh dilakuin kapan? Waktu misalkan ada inheritance, atau misalkan ketika kita pakai interface. Nah, mungkin interface kita pelajari kan ntar habis ini gitu. Nah, pokoknya inheritance, kalau kita dapat dari kelas lain kan kita dapat functionnya, kita dapat konstruktornya. Nah, kita nggak mau pakai yang itu, kita mau ubah isinya gitu. Nah, itu kita bisa pakai overriding. Jadi istilahnya kalau kita dapat warisannya dari orang tua, nah misalkan dapat kotak box gitu, nah isi boxnya itu kita nggak mau pakai yang orang tua kita kasih, tapi kita mau isi dengan sesuatu yang punya kita sendiri gitu, di dalam satu boxnya itu gitu. Nah jadi dalam itu kita bisa ganti. Nah itu overriding. Jadi kita dapat metodenya sama, kita dapat konstruktornya sama nih, namanya sama, jumlah parameternya sama, tapi isinya kita mau ganti. Jadi kita nggak mau pakai yang punya kelas parentnya. Gitu. Contohnya kayak di sini ya, ini animal, animal ada speak, isinya tuh I am animal. Nah aku ada cat, cat itu anak dari animal, tapi dia tuh isinya nggak mau sama gitu sama si animal ini, jadi dia tuh isinya tuh nggak mau I am animal, dia tuh mau isinya tuh I am cat. Nah ya udah, karena dia tuh maunya I am cat, ya sudah berarti kita ganti, isi aja kayak bikin kayak function biasa aja, kayak kita pertama kali mau bikin gitu, public void speak, baru system.out.println I am cat, kayak biasa aja gitu, nggak ada bedanya gitu. Ini override sebenarnya cuma penanda doang sih, kalau kalian hapus juga nggak masalah gitu. Cuma emang bagusnya best practice-nya kalau ada tambahin override-nya. Jadi kayak ketika kita baca itu memberi kita makna gitu loh. Oh, ini tuh function yang kita override. Yang ini tuh udah ada di parent-nya nih gitu. Cuma kita mau ganti isinya gitu. Nah, baru kita override gitu. Buat penanda aja sih gitu. Kalau ini kan hapus juga nggak error sih gitu. Nah, ini untuk yang overriding. Istilah kita timpa gitu. Cuma kalau timpa juga kayaknya uh, enggak juga gitu. Karena kita tuh tetap bisa pakai punya parent-nya gitu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita udah timpa kayak gini nih, tapi kita mau pakai punya parent-nya. Nah, kita bisa tambahin depannya tuh tulisan super. Mungkin aku ada teks di sini kali. Kalau kita mau pakai, kita bisa super.speak. Nah, kayak gini. Jadi, ini tuh apa? Ini tuh gunanya agar ketika super itu parent kelas kita, atau ayah kita, atau apa ya, orang tua kita gitu, parent kita. Nah, itu super. Jadi kayak cat ini kan anak cat kelas. Nah, parentnya animal. Nah, kita pengen akses punya animal kan. Berarti kita aksesnya pakai super. Jadi super berarti kita udah masuk ke dalam kelas animalnya. Baru dot speak. Berarti speak-nya ini kita pakai punyanya si animal sekarang. Kita nggak pakai lagi punyanya si yang ini, yang cat. Karena kita udah pakai super depannya gitu. Jadi walaupun kita udah override, itu tetap bisa kita pakai punyanya parentnya gitu. Bukan artinya kita udah timpa full gitu ya. Jadi kayak, oh karena udah ditimpa berarti istilahnya yang orang tua kita udah kasih dalam suatu box itu kita buang gitu. Enggak. Tapi kita tetap simpan aja gitu. Cuma bedanya kali ini isi boxnya itu kita isi dengan yang lain gitu. Jadi kalau kita misalkan mau pakai lagi, nah itu bisa kita pakai support.speak gitu. Pakai support depannya. Jadi kita akses punya si parentnya. Kalau kita nggak pakai depannya, ya udah nanti dia aksesnya yang punya anaknya, yang punya dia sendiri gitu. Nah itu untuk yang overriding. Contohnya ini ya, yang di sini. Aku bikin animal A, aku new. Nah udah bikin objek kan, aku jalanin speak-nya. Nah munculnya I am animal. Karena kan dia animal punya. Nah kalau aku jalanin yang C, aku bikin yang C punya. Aku jalanin speak-nya, dia jalaninnya yang I am cat. Karena udah dikesampingkan yang punya parentnya gitu. Dia udah bikin punyanya dia sendiri.
Nah ini ya, ini tulisan override-nya nggak wajib ditulis gitu, hanya untuk membantu aja gitu. Oh ya sama ini ya, kalau misalkan suatu kelas tuh nggak ada konstruktornya, kayak ini kan kalau kalian lihat nggak ada konstruktornya. Nah itu dia tuh secara default akan dibentuk konstruktornya tanpa parameter. Jadi akan dibentuk yang kayak biasa tadi, yang kayak di sini nih, yang public show buka kurung tutup kurung, baru kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, isinya nggak ada kosong. Nah itu akan dibentuk secara default. Kalau misalkan kalian nggak isi parameter gitu. Kalau kalian nggak isi konstruktornya. Nah mungkin kalau kalian misalkan butuh nih, ada suatu kasus di mana kalian tuh pengen bikin konstruktor tuh hilang, nggak ada, jadi dia tuh nggak bisa dibentuk sama sekali kelasnya gitu. Tapi kalian nggak mau pakai abstrak kelas. Kalau pakai abstrak kelas kan bisa juga ya. Cuma bedanya itu mungkin mungkin kita mau cara lain lah. Mungkin ada kasus gimana kita mau pakai cara lain. Nggak, kita nggak mau pakai abstrak kelas. Tapi kita nggak mau ada konstruktornya. Nah, itu gimana caranya? Nah, kita bisa ubah dengan cara ini diubah jadi private konstruktornya. Ini kan public ya, jadi siapa aja yang akses bisa gitu. Nah, kalau kita nggak mau pakai, ya kita bisa ubah jadi private. Jadinya kalau misalkan dari kelas main kita pengen bikin new, nah itu nggak bisa gitu. Karena kan dia itu private. Karena private berarti hanya dia doang yang bisa pakai gitu. Jadi ini kalau kalian mau ubah bisa jadi private sih gitu. Kalau kalian hilangin, kalian hapus, dia malah akan bikin secara default. Jadi tetap ada gitu. Nah itu untuk yang overriding sama overloading. Ya kalau ada mau nanya langsung tanya aja ya di chat nggak apa-apa. Nggak perlu nunggu aku kelar kelar dulu gitu. Nah ini contohnya ini untuk yang oh sebelum ini ada yang mau nanya nggak yang overriding sama overloading? Oke nggak ada lah ya. Aku lanjut. Nah ini polymorphism yang tipe 2. Tipe yang lain, aku nggak tahu namanya ya, tapi aku kasih namanya aja changing value lah. Kayak istilahnya kita bisa berubah dari objek satu ke objek lainnya. Kayak kita bisa berubah wujud lah, kalau kalian nonton mungkin Power Ranger atau mungkin kayak Ultraman gitu kan, atau hal-hal lainnya yang satu orang bisa berubah-berubah jadi banyak hal, atau kayak Ben 10 kan pernah pernah nonton itu gitu. Nah itu dia itu sebenarnya kayak kalau kita bikin ada gamenya atau kita ada bikin aplikasi atau semacamnya yang bisa berubah-berubah kayak gitu, itu dia tuh ada menerapkan prinsip polymorphism juga gitu. Jadi kita bisa berubah nih, misalkan dari shark kita ubah jadi goldfish. Dari goldfish kita berubah jadi yang lain itu juga bisa gitu. Nah itu yang aku namain polymorphism yang changing value-nya gitu. Nah ini mungkin nggak terlalu ditekanin ya di kelas itu, cuma aku coba jelasin sedikit biar entah kalian juga bisa paham gitu. Kalau ini tuh bisa loh di OOP gitu. Oke, nah udah bisa zoom. Nah kita paling coba cek aja yang di sini ya. Ini kita ada public class animal. Ini strukturnya kayak gini yang aku coding. Jadi yang aku coding sini semua itu strukturnya kayak gini. Struktur kelas diagramnya. Animal punya anak fish sama cat. Fish ini punya anak shark sama goldfish. Cat ini punya anak wild cat sama tame cat. Gitu. Nah, aku bikin di sini kan ya, ada animal, speak-nya ya sama lah, I am animal. Gitu. Bahwa ada anaknya, punya fish, yang fish ini sama. Cuma speak-nya ini yang sini dia override, jadi I am fish. Nah, ini aku nggak pakai override-nya ya, itu bisa gitu. Di sini ada swim, dia ada tambahan nih, ada tambahan swim. Dia tulis swimming. Ini untuk yang fish. Ada lagi yang cat. Yang cat juga sama, ini speak-nya jadi ganti di override jadi I am cat. Baru ada lagi dia tuh bukan swim tapi run kalau cat. Nah, dia tulis running gitu. Nah, ini untuk yang anaknya. Nah, sekarang kita lihat yang cucunya ya, yang di bawahnya lagi, anaknya fish gitu. Anaknya fish ada shark. Sama juga dia tuh override speak-nya. I am shark. Tapi untuk yang swimming-nya tetap sama, dia tetap dapat dari si parent-nya. Kan parent-nya fish. Fish kan udah punya si swimming ini, yang swim. Dia otomatis bakal diwariskan ke shark. Jadi shark ini sebenarnya secara otomatis ada nih dia tuh function public void swim. Yang goldfish juga sama, cuma dia ganti ini I am goldfish. Gitu. Yang white cat juga sama, dia ganti jadi I am white cat, yang ini I am tame cat. Gitu. Gampang lah ya ini untuk konsepnya gitu. Cuma ganti-ganti ini doang, isinya doang lah gitu. Jadi punya parent di override sama anaknya. Budenya kayak gitu. Nah, baru aku bikin di kanannya nih. Yang pertama aku bikin animal. Dia tipe datanya animal ya. Tipe datanya animal. Ini kelas penampung, ini kan variabel penampung ya. Kita nampung sesuatu di dalam sini gitu. Nah, dia tuh tipenya animal.
baru aku isi sama objek animal, new animal. Berarti animal aku isi sama animal, sama-sama animal kan. Karena sama-sama animal, ya udah berarti kalau aku speak, udah otomatis pasti yang punya animal punya nih, yang bakal dijalanin, yang di sini. Kan dia animal, jadi ya udah pasti jalanin yang ini, I am animal. Keluarkan di sini ya, I am animal. Nah, udah benar gitu. Nah, sekarang ada lagi yang tipe lain, di mana kita bisa berubah gitu. Animal berubah sekarang, dari animal, dia berubah jadi lebih spesifik, jadi cat. Dia awalnya si animal ini nampung objek tipe datanya animal, sekarang si animal ini nampung objek yang tipe datanya cat. Padahal dia sendiri itu animal, gitu. Jadi walaupun dia itu animal, dia itu bisa tampung yang punyanya cat. Kenapa? Karena cat ini anaknya dari si animal, gitu. Istilahnya mereka masih satu darah daging gitu lah. Mereka masih masih satu karena mereka masih punya hubungan darah kayak gini, mereka bisa gitu. Animal bisa nampung cat, tapi cat nggak bisa nampung animal gitu. Jadi kayak atas bisa nampung yang bawahnya, tapi yang bawah nggak bisa nampung atasnya. Gitu. Yang di sini bisa nih animal nampung si cat. Nah pas aku tik, nah ini tuh dia tuh bakal jalan yang mana? Karena dia tuh udah punyanya cat sekarang, berarti dia bakal jalanin punyanya cat. Yang sini berarti I am cat ya, I am cat. Di sini I am cat. Gitu. Karena dia tuh udah punyanya cat, jadi yang di jalan itu tidak dilihat dari si animal ini tipe datanya apa, tapi dilihat dari dia tuh nampung objek apa nih, objek tipe data apa gitu. Nah itu yang bakal dijalanin fungsinya atau metodenya. Jadi bukan lagi dari si yang ini ya, variabelnya tipe datanya apa, tapi dari si objeknya, objeknya tipe apa nih. Gitu. Kalau animal berarti dia jalanin punya animal. Kalau cat berarti dia jalanin punya cat. Kalau fish berarti dia jalanin punya fish gitu. Kayak ini, aku jalanin wild cat. Berarti aku jalanin punyanya wild cat. Jadi pas dimunculin di terminal dia munculnya I am wild cat. Bukan punyanya cat, bukan punyanya animal. Karena di sini dia tuh nampungnya wild cat gitu. Jadi dia bakal jalanin punyanya wild cat gitu. Walaupun mungkin mereka bertiga nih sama-sama ada punya speak ya, mereka sama-sama punya speak. Memang kan udah di override ya sama si Wildcat, jadi makanya dia jalanin punyanya si Wildcat. Yang fish juga sama gitu ya ini. I am fish berarti ini I am shark. I am fish, I am shark. Itu baru ada lagi uh, ini tame sama terakhir ini animal lagi gitu. Tame cat sama animal lagi gitu. Jadi walaupun mungkin aku udah berubah gitu ya dari animal aku berubah jadi cat. Aku berubah jadi habis itu jadi apa tadi? Jadi wildcat sama fish, jadi wildcat jadi fish. Itu bisa gitu. Bisa istilahnya bisa naik turun lah dari cat mau pindah ke goldfish. Nah, itu bisa dari goldfish mau pindah langsung ke wildcat. Nah, itu juga bisa gitu. Dari wildcat mau langsung ke shark itu juga bisa. Dia mau naik turun kiri kanan itu bebas itu. Yang penting tetap di bawah animal. Kan kelas penampungnya animal. Berarti selama dia itu anak dari animal, dia mau pindah-pindah sesuka hati bebas gitu. Bebas sesuka hati mau pindahnya kayak gimana dari fish ke tame cat atau dari semacam itu bebas gitu. Tapi syaratnya harus di bawah kelas animal. Dia itu kan penampung kelas animal ini. Oke, ada yang nanya, Kak itu nggak usah kayak animal A sama dengan new animal. Nggak usah bikin nama variabel. Jadi langsung gitu? Atau gimana? Aku masih kurang ngerti kayak maksudnya gimana itu yang itu nggak usah kayak animals A sama dengan new animal. Buka kurung tutup kurung. Nggak usah bikin nama variabel. Ini aku bikin sih nama variabel lah gitu. Ini nama variabel animal. Oh, nggak usah tulis A-nya. Oh, kalau itu nggak bisa. Kalau misalkan kayak aku bikin ya animal, lalu langsung sama dengan new animal. Nah, itu nggak bisa karena nggak ada namanya. Jadi kita harus kasih namanya gitu. Dia itu namanya siapa. Jadi misalnya kayak animal, A sama dengan new animal. Nah, A-nya itu kita harus tulis gitu. Agar dia tuh tahu, oh namanya itu A gitu. Nama nama penampungan nih gitu. Kayak kita punya gelas, nama gelas itu apa gitu. Kita kasih ID lah di nama gelasnya gitu. Atau kita kasih nama gelasnya gitu. Nah, isi gelasnya mau isi apa aja, nah itu terserah kita gitu. Mau kita mau isi air, atau kita mau isi minyak, kita mau isi oli, atau semacamnya, nah itu bebas suka-suka kita gitu. Tapi gelasnya sendiri kita harus kasih nama agar ketika kita
mau pakai gelasnya kita nggak kebalik-balik sama yang lainnya gitu. Nah ini kan kalau dia cuma satu kan, jadi misalnya kalau kita nggak kasih nama ya dia tuh otomatis tahu, oh pasti yang animal gitu. Tapi kalau misalkan aku ada dua, ada animal satu sama animal dua gitu kan. Nah animal pas aku ubah jadi new animal atau jadi new cat kan dia harus tahu kan yang diubah itu animal satu atau animal dua gitu. Nah jadi kita harus harus kasih nama gitu, walaupun mungkin kelihatannya kalau di sini tuh karena cuma satu kan, jadi nggak perlu pakai nama kayaknya gitu. Memang kalau ada dua atau ada tiga, nah kan itu bakal jadi bentrok. Dia harus ada nama gitu. Oke oke, udah ngerti ya. Habisnya ada lagi. Nah ini ada lagi sih. Nah ini yang pertama sih. Kayak ini masih berhubungan sama off ridingnya lah ya. Ini masih belum berhubungan sama yang tadi yang swimmingnya. Ini kan kita belum pakai pakai sama sekali ya. Kita masih pakai yang speak speak, masih subtron sama speak. Gitu. Nah, mesin dulu ada yang nanya nggak? Ada yang nanya lagi? Oke, aku lanjut ya. Nah, kelebihan kekurangannya apa nih kalau kita pakai polymorphism kayak gini? Kamu ini kalau kalian bikin kayak gitu, oh ya kayak gitu aja biar fleksibel kan. Kita kalau mau bikin, misalkan kita punya kelas kayak gini, ya kita selalu bikinnya tipe datanya parahnya aja yang animal ini gitu. Kita nggak perlu bikinnya kayak fish sama dengan new fish, cat sama dengan new cat gitu kan. Kayak maksudnya ada nama variabel gitu ya, shark, nama sharknya apa sama dengan new shark. Wildcat, nama wildcatnya apa sama dengan new wildcat. Nah kita nggak perlu bikin kayak gitu, tapi kita pakainya animal aja gitu. Jadi animal, nama animalnya apa, kita tinggal newin. Bisa new fish, bisa new shark, bisa new cat. Kalau mau ganti-ganti bisa gampang juga gitu. Nah, kenapa kita nggak pakai kayak gitu aja? Karena ada kekurangannya gitu. Kelebihannya itu gitu. Kita bisa pindah-pindah gitu kan ya. Bisa berubah-berubah gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu metode atau atribut yang bisa dipakai itu hanyalah yang tersedia di kelas tersebut. Jadi nggak semua yang kelas child-nya tuh punya bisa dipakai sama si child-nya gitu. Karena penampungnya kan, misalkan penampungnya itu kan parent-nya gitu. Parent-nya tuh nggak tahu nih kalau ada atribut A, ada atribut B, ada metode A, ada metode B dari si anaknya gitu. Jadi hanya atribut atau metode yang ada di parent-nya aja yang bisa dipakai gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai kayak gini, misalkan kayak tadi kan ya, ini kan ada swim sama run, tapi parent-nya nggak ada gitu. Nah kalau kita lihat di sini, ini sama ya, ini masih sama aman tadi. Ini swim sama run itu ada di cat sama fish. Cuma cat sama fish ya. Jadi cuma mereka ke bawah aja nih yang bisa pakai uh, ininya apa namanya, swim sama si runningnya. Hanya mereka yang ke bawah. Tapi animal tuh nggak bisa. Animal tuh nggak ada. Dia tuh nggak ada function run, nggak ada function swim. Nah pas aku jalanin, aku bikin ya animal sama dengan new cat gitu. Aku pas mau jalanin ini kayak kan aku jalanin ya. Print, oh nggak, ini cuma buat garis doang, ini buat pembatas ya. Nah dia tuh cuma ada speak. Kalau aku tambahin animal dot run, kan cat ini ada run ya. Ini cat itu ada run di sini. Nah, tapi kalau kalian lihat kalau pas kalian ketik titik gitu, animal titik itu nggak ada run, cuma ada speak doang. Kalau kalian paksa gitu tulis manual, animal titik run buka kurung tutup kurung titik koma gitu. Nah, itu ntar bakal error. Kayak dia kalau nggak salah bilangnya metode run itu dia nggak tahu itu metode di mana, belum dibikin atau dia atau unidentified gitu. Nah, jadi dia nggak bisa gitu. Kenapa? Karena animalnya cuma ada speak doang gitu. Nah, dia nggak tahu nih ada run. Run ini tuh muncul pas di generasi anaknya gitu. Jadi karena dia belum tahu, jadi dia nggak bisa lakuin ini gitu. Walaupun mungkin anaknya punya gitu ya. Tapi beda kalau misalnya aku pakainya cat. Kalau aku pakainya cat sama dengan new cat. Nah, cat ini kan awalnya emang udah ada ya function run. Dia ya udah otomatis aku bisa pakai. Untuk speaknya bisa pakai, runnya bisa pakai. Jadi juga kalau misalnya aku pakainya aku ubah ya jadi time cat, di catnya punya anaknya gitu. Jadi aku pakai variabel penampungnya catnya, ini variabel penampungnya. Anaknya itu yang time cat. Anaknya yang ini tipe datanya, parentnya itu yang variabel penampungnya itu yang itu. Nah kalau kayak gitu itu tetap bisa. Kenapa? Bisa speak sama run-nya. Karena kan ada pewarisan gitu. Jadi cat ini dari awal emang udah ada run-nya gitu. Jadi bisa dipakai gitu. Sedangkan time cat ini juga dapat run-nya dari mana? Dari pewarisannya gitu. Jadi mereka tuh udah bisa karena cat ini udah tahu, oh ada function run. Jadi kalau mau dijalanin function run ya bisa gitu. No problem.
Yang fish juga sama gitu ya, new fish sama fish, dia tuh bisa speak sama swim gitu. Nggak bisa yang run, karena kan fish ini nggak tahu ya, dia tuh nggak punya function run, fish ini. Jadi karena dia nggak punya function run, berarti kita nggak bisa pakai function run. Yang shark juga, shark sama new shark. Nah, shark ini dia tuh ada function run, ada function swim. Kalau run nggak ada ya. Dapat dari mana swimnya? Dapat dari parentnya si fish. Fishnya kan ada speak sama swim. Nah, karena dapat speak sama swim, ya udah berarti shark ini otomatis ada speaknya gitu. Kayak gitu. Nah, kan fish itu punya parent lagi animal gitu. Saya animal ini punya function apa ya? Misalnya ada metode uh, mungkin bernafas atau apa gitu metodenya. Nah itu juga ikut turun ya, ikut turun ke sharknya gitu. Walaupun mungkin nggak dioperate sama si fishnya, nggak dioperate lagi sama sharknya, jadi seolah-olah kayak nggak ada gitu. Tapi karena mereka ini satu darah, kayak satu generasi, satu satu darah daging, satu keturunan, jadi otomatis diwariskan gitu. Walaupun mungkin kayak nggak dioperate sama si anaknya. Jadi kalau misalnya di sini aku udah bikin misalkan public void A gitu. Aku bikin metode A. Nah, otomatis di Shark-nya juga otomatis ada gitu. Walaupun mungkin itu udah generasinya udah jauh ya. Shark sama Animal kan Animal ini udah generasi kakeknya, sedangkan Shark ini udah generasi cucunya gitu. Nah, itu tetap bisa gitu. Jadi ini tetap bisa ya speak sama swim-nya karena Shark ini juga punya metode yang namanya swim, dapat dari si fish-nya. Gitu. Nah, itu kelemahannya sih kalau kita pakai yang polymorphism kayak gini ya. Enggak semua metode yang apa ya, yang ada di chart-nya bisa kita pakai gitu. Istilahnya kalau misalkan kayak di zaman parent kita mungkin mereka belum ngerti yang namanya teknologi gitu. Tiba-tiba di zaman kita yang kita lahir kita udah ada teknologi. Nah, otomatis mungkin parent kita bingung ini cara makainya gimana gitu. Tapi kalau dari sisi kita ngerti gitu. Nah, karena parent kita kan variabel penampung kan tipe datanya kan dari parentnya gitu. Jadi otomatis ilmunya nggak ada gitu. Karena ilmunya nggak ada ya udah dia nggak bisa jalanin apa yang kita bisa gitu. Dia walaupun catnya bisa jalanin running, bisa jalanin run, karena parentnya nggak ada, dia yang otomatis pada akhirnya yang nggak bisa dijalani sama sekali gitu. Jadi kayak sia-sialah metode dari si run yang ada di cat ini gitu. Kalau mau dipakai berarti ya harus cat tipe datanya gitu. Harus yang punya nama metodenya gitu. Atau nama atributnya lah kayak gitu. Jadi nggak selalu metode ya bisa atribut juga gitu. Cuma aku nggak bikin contohnya yang atribut soalnya ntar jadi kepanjangan gitu. Ini aja udah panjang gitu kan. Ini metode doang gitu. Tapi sama aja sih konsepnya gitu. Metode sama atribut sama aja gitu, konsepnya. Jadi itu ya kelemahannya. Kelebihannya bisa berubah-berubah, kekurangannya nggak semua metode bisa dijalankan. Kalau perannya ada metodenya, oke bagus. Atau ada atributnya, oke bagus, bisa dijalankan. Tapi kalau peran sama peran itu nggak punya, ya udah nggak bisa jalan gitu. Nah itu untuk yang ini. Ada mau nanya nggak sebelum kita lanjut? Oke, aman ya. Mau nanya dong, ini di kelas kalian diajar juga nggak sih? Tahu gimana? Atau baru baru kalian tahu pasti bimbel ini? Oh ada yang diajarin, ada yang baru tahu. Oke oke. Ya udah, oke mantap. Ya udah kita paling lanjut lagi. Ada lagi instant off. Ini juga waktu itu aku udah sempat itu ya udah sempat bahas sekilas. Ini tuh buat kita tahu dia tuh keturunan dari siapa sih gitu. Misalnya kita mau tahu nih kita keturunan dari Albert Einstein bukan sih gitu. Nah kita bisa pakai instance of buat kita tahu nih kita nenek nenek moyang kita tuh siapa aja sih gitu. Apakah kita merupakan anak dari siapa gitu. Nah kita bisa pakai instance of gitu untuk tahu dia tuh anak dari mana gitu. Nah misalkan aku pakai yang di sini ya. Fish-nya aku bikin new fish. Nah aku mau cek si fish ini yang A ini kan tipe datanya fish. Dia itu keturunan dari animal bukan sih? Nah, aku cek A instance of animal. Kalau true berarti iya artinya dia itu keturunan dari animal. Kalau misalkan bukan berarti false. Berarti ntar otomatis ya dia nggak jalanin yang if yang di sini. Dia langsung bakal skip ke yang bawahnya. Gitu. Aku bakal cek kan apakah A ini merupakan keturunan dari si animal. Nah iya kan si A ini kan fish ya. Fish itu kan anaknya dari si animal. Berarti fish ini emang keturunan dari animal, maka di print nama dia. Objek A, kelas animal. Yang ini, kelas animal. Gitu.
Nah, aku cek juga, apakah A ini juga merupakan keturunan dari si fish. Nah, kalau di sini tuh mungkin istilahnya kalau sama-sama manusia, sama-sama generasi Z gitu ya, itu kan mungkin bukan keturunannya ya, tapi ini juga termasuk gitu. Dia mungkin keturunan keturunan atau enggak diri sendiri gitu. Karena si A ini juga fish dan dia tuh cek apakah si A ini keturunan dari fish. Nah, kan bukannya, tapi dia itu kan dia sendiri itu kan fish gitu. Nah, karena dia itu sendiri juga fish berarti juga true gitu. Jadi false-nya itu hanya ketika kalau misalnya kita cek dia tuh nggak ada di atasnya aja. Jadi misalkan dia tuh fish, kita pakai instance of. Nah, dia dia bakal hanya ngecek fish-nya, baru animal-nya, sama ke atasnya lagi gitu. Dia nggak bakal cek yang ke bawah-bawahnya atau yang di sampingnya gitu. Misalnya aku bikin goldfish gitu ya, aku bakal cek goldfish apakah instance of dari fish. Nah iya, gitu. Dia bakal true. Kalau aku cek apakah goldfish merupakan instance of shark. Nah karena jadinya saudaraan, ya berarti false jawabannya. Tapi kalau aku cek apakah goldfish ini instance of goldfish, karena sama-sama goldfish, dia termasuk gitu. Nah itu untuk instance of, untuk true sama false-nya ya. Ini kemungkinan bakal penting banget sih ntar kan pas untuk semester selanjutnya juga gitu ya. Kadang ada yang kayak codingan, kalian pengen pengen kalian bikin kayak gini, kalian pengen ngecek kayak gini gitu. Cuma kalau kalian nggak tahu keyword instance of atau cara pakainya itu bakal bingung banget cara bikin codingnya gimana gitu. Jadi itu tuh bagus banget sih untuk kalian bisa pahami gitu ya instance of ini. Karena kan apalagi kalau misalkan kalian ambil software engineering kayak aku tuh ada tuh ntar ada di mata kuliah tuh ada yang pakai Java lagi gitu dan itu nggak hanya satu mata kuliah tapi beberapa mata kuliah pakai Java gitu. Jadinya bahasa Java ini walaupun udah semester 3 lewat, tetap diingat-ingat sih, soalnya ntar bakal diulang lagi di semester 4, bakal diulang lagi di semester 5. Cuma kurikulum kalian kan beda ya, cuma aku lupa sih, aku belum cek ulang gitu. Cuma kalau di aku gitu, semester 4 ulang, semester 5 ulang, nanti di magang kayaknya ulang lagi gitu. Nah, ini untuk instance of. Ini contohnya aku bikinnya animal, tapi bawahnya dia objeknya goldfish. Nah, dia bakal cek dari mana nih? Dari si goldfish-nya atau dari si animal-nya? Nah, aku bakal cek nih, apakah B instance of animal? Kalau dia cek dari goldfish-nya kan bukan ya? Bentar, oh ya, sama-sama sih ya. Ini kan sama-sama animal, atau nggak goldfish sama-sama goldfish itu anak dari animal. Berarti kan sama-sama true. Harusnya dia print kan objek B plus animal. Ada lagi dia print lagi yang fish. Apakah B instance of fish? Kan goldfish ini kan di bawah fish ya. Dan yang animal ini nggak di bawah fish. Gitu. Animal nggak di bawah fish. Jadi kalau misalkan apakah fish ini, bentar, tadi gimana? Ini animal ya. Ini kan animal, ini B ini kan animal ya. Animal, yang di sini itu fish. Animal, apakah keturunan dari fish? Kan false, salah ya. Berarti harusnya nggak nggak jalan nih yang ini. Tapi pas kita lihat di terminal, dia tuh jalan. Berarti artinya B yang di sini itu nggak dilihat dari si animal yang di kiri ini, dari variabel penampungnya. Tapi kembali lagi itu dilihat dari objeknya, tipe datanya apa. Jadi kan tipe datanya goldfish ya. Berarti ya udah kita pakainya goldfish. Jadi yang di sini tuh B-nya tuh tipe datanya goldfish, bukan animal. Gitu. Jadi ada dua gitu ya. Di dalam satu variabel itu tipe data dari variabel penampungnya atau tipe data dari isinya. Gitu. Isinya bisa macam-macam gitu. Selama dia tuh keturunan dari si yang variabel penampungnya gitu. Jadi yang di sini kalau kalian pakai instance of itu lihat lagi ke objeknya. Jadi dia tuh tipe objeknya apa nih gitu. Ini kan goldfish, berarti ada goldfish. Apakah instance of dari fish? Ya kan goldfish anak dari fish, berarti true. Nah dia keluarin objek B sama dengan class fish. Gitu. Dia bakal cek juga nih, apakah B instance of goldfish? Nah iya, kan sama-sama goldfish. Berarti ya udah dia print juga objek B sama dengan class goldfish. Gitu. Nah kita lagi yang C sekarang. Tadi kan kita pakainya yang animal. Sekarang kita ganti pakai goldfish, jadi sama-sama goldfish nih. Nah kita cek lagi, apakah C instance of animal? Iya kan goldfish anak dari animal. Nah apakah C instance of fish? Sama ya dia juga anak dari si fish. Apakah C itu instance of dari goldfish? Ya dia sama-sama goldfish. Berarti harusnya tiga-tiganya di print. Nah, ya, tiga-tiga udah di print juga. Ya, goldfish anak dari fish, anak juga dari si animal. Bukan anak dari animal sih, tapi keturunan dari animal. Nah, itu untuk yang instance of. Nah, ini ya, tipe data variabel penampung itu nggak jadi perhitungan. Yang dilihat itu tipe data atau itu dari value atau objeknya gitu. Yang isinya ini, itu tipe datanya apa nih? Nah, itu yang dilihat oleh si instance of ini. Dia nggak pentingin tipe apa ya,
variabel penampung ini apa tipe datanya. Tapi yang dilihat itu yang value-nya. Itu untuk yang instance of. Nah, ini ada lagi yang terakhir ya, ini paling susah sih. Aku paling dikit dapat apa ya, untuk latihan soal lah gitu. Jadi nggak terlalu ngerti ini gunanya di mana. Selama ini aku pakai Java juga belum pernah kepakai ini gitu. Nah, ini polymorphism, ini generic class atau method. Jadi kayak istilahnya, kan kita kadang bikin method kan public void atau public string atau apa gitu, ada tipe datanya gitu kan. Tipe datanya udah fix lah gitu. Kalau nggak string ya integer atau nggak double. Kita bikin kelas juga kan kayak gitu. Kalau kelas enggak sih, kalau kelas nggak ada tipe datanya. Jadi paling metode sih, metode atau enggak atribut. Nah, atau enggak juga konstruktor. Nah, itu kan ada tipe datanya. Konstruktor nggak ada. Jadi cuma metode atau enggak atribut aja gitu. Nah, tipe data itu kan udah fix ya, udah satu gitu. Nah, misalkan kita pengen dia itu bisa beragam gitu. Bisa string, bisa integer. Bisa juga mungkin kita pengen dia itu bisa float juga atau bahkan dia itu bisa kelas lain juga gitu. Jadi bisa macam-macam tipe datanya gitu. Tapi satu function, satu metode. Karena apapun tipe datanya, kita pengen bikin ya isi metode tetap sama gitu. Nah, jadi kita pengen bikin kayak gitu. Jadi kita nggak peduli nih, nggak perlu bikin metode satu-satu gitu untuk yang integer sendiri, untuk yang string sendiri, untuk yang double sendiri, untuk yang float sendiri, untuk yang dari kelas tipe datanya juga sendiri gitu. Nah, padahal isinya sama semua gitu. Nah, itu kan bikin kayak nguli ya jadinya. Jadi kita ngulang sesuatu yang udah tinggal sekali aja, tapi kita ulang berkali-kali. Nah, untuk singkat ini itu kita bisa pakai generic class. Generic ini apa? Jadi kayak kita pakai kayak polymorphism juga gitu. Jadi kita tuh bisa tampung isi dari tipe data kita di suatu variabel. Paling langsung ke contoh aja kali ya, biar bisa lebih ngerti gitu. Aku bikin nih, ada public class kalkulator. Nah, aku bikin nama variabel penampungnya. Nah, kalau ini tuh kita nggak perlu kasih tahu depannya gitu ya. Dia tuh depannya ini apa nih tipe datanya. Tapi kita bikinnya namanya di sini, namanya dulu. Dia extends kemana? Dia extends number. Berarti artinya apa? Artinya tipe tipe yang ada di sini, tipe datanya itu hanya bisa yang di bawah number. Yang di bawah number ini apa? Bisa integer, bisa float, bisa double. Nah, itu semua ada di dalam class number. Ada di bawah class number atau yang merupakan instance of class number gitu. Nah, itu yang di bawahnya class number, yang keturunan class number itu bisa ditaruh di sini gitu. Nah, jadi tipe barunya itu bisa macam-macam ya, asalkan di bawah class number gitu. Kalau misalnya kalian aku pengen dia itu bisa semua tipe, semua kelas, pokoknya semua hal gitu, semua yang bisa dijadiin tipe data, aku pengen dia itu juga bisa gitu. Kalau kayak gitu ya udah, berarti extensnya kalian nggak perlu pakai gitu. Jadi misalkan kurung siku tipe baru, tutup tutup siku gitu. Nah, kalau kayak gitu bisa gitu. Bukan tutup siku ya, tutup panah gitu. Kalau tutup siku kan yang kayak gini gitu. Nah, jadi kan nggak perlu pakai extensnya gitu. Tapi kalau kamu pakai extend juga bisa. Extends object. Jadi objek itu yang kelas yang paling tinggi gitu. Semua kelas yang kita bikin di bawahnya, ataupun semua kelas default yang kita udah dapat, yang kayak integer, double, dan semuanya, itu semua ada di bawah kelas objek. Jadi kalian nggak peduli kalian itu punya kelas apa gitu, kalau kalian cek kan if dia tuh instance of object. Nah, itu pasti dia tuh true gitu. Karena semua kelas itu ada di bawah kelas objek. Kalian pernah lihat kan, aku pernah show ya, kayak ada diagramnya gitu ya, diagram urutannya gitu. Yang paling atas objek, baru bawahnya apalagi hierarkinya gitu. Nah, kalau kalian mau semuanya bisa untuk semua tipe data, berarti kita akan ekstensi objek. Atau enggak kalian nggak usah pakai extension, nanti secara default dia bakal masukin, dia itu extends object. Kayak gitu. Nah, cuma aku di sini aku bikinnya ini tuh hanya untuk yang di bawah number gitu. Kenapa number? Karena kalau aku pengen bikin sum gini ya. Ntar kalau pakai string tak jadi aneh gitu hasilnya gitu. Nah, aku pengen emang bikin dia tuh hanya boleh untuk number doang, untuk angka doang gitu. Jadi ya udah, aku udah bikin kayak gini. Nah, sekarang gimana kita mau pakai tipe datanya gitu. Nah, ini kan sintaksnya kayak gini sintaksnya. Kita tambahin yang setelah namanya, setelah nama kelasnya kita tambahin kurung panah, di dalamnya kita tambahin namanya, nama tipe data kita nih yang bisa berubah-berubah isinya gitu. Kita extend sama apa yang mau parent kelasnya apa gitu, yang paling ujungnya gitu. Nah, habis itu gimana kalau kita mau pakai? Sama aja kayak yang sebelumnya gitu. Kalau kita pengen bikin variable integer, berarti kita pakai int spasi namanya n. Kalau kita pengen bikin double ya udah double spasi sum.
ini namanya gitu kan. Itu kayak ini I, aku bikin I-nya integer, berarti tinggal in, baru spasi namanya, gitu. Nah, gitu juga kalau misalkan kita mau pakai yang tipe yang bisa berubah-berubah ini, kan kita udah kasih nama ya, tinggal tulis aja tipe baru, baru namanya apa, gitu. Nah, ini aku udah kurung siku ya, karena aku bikin dia itu array gitu, jenisnya, si numlistnya nih. Coba lagi ya, ada lagi nggak? Nah, ini kayak ini ya. Kayak aku bikinnya kayak biasa, ini kan public void sum. Nah, void aku tinggal ganti sama tipe barunya. Public tipe baru namanya gitu. Nah, tipe baru ini bisa apa aja isinya? Bisa string. Kalau string nggak bisa kan di bawah number. Berarti bisa integer, bisa double, bisa float, bisa macam-macam yang di bawah number itu gitu. Ya paling yang umum ya, yang kayak integer, float, double, apa ada satu lagi long. Nah, itu semua. Nah, itu semua bisa ada di sini gitu. Ntar kalau pas di sini isinya long, ya udah otomatis yang ini tuh long tipe datanya, ini otomatis long juga tipe datanya. Kita nggak perlu bikin kayak metode baru gitu kan untuk yang long, kita udah bisa langsung dapat gitu lewat sini. Kalau di sini isinya integer, ya udah ntar di sini dia otomatis bikinnya integer, otomatis di sini dia bikin integer gitu. Dia itu satu nama tapi isinya bisa macam-macam gitu. Nah, itu sih kayak apa ya? Prinsip polymorphism tuh kayak gitu. Jadi polymorphism tuh nggak hanya overloading, nggak hanya overriding, tapi juga ada yang kata tadi tuh yang bisa kita berubah-berubah objeknya atau yang kayak gini. Dia itu bisa macam-macam tiba datanya gitu. Intinya dia itu satu hal tapi bisa berubah-berubah jadi banyak hal. Nah, itu polymorphism. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk yang ini. Nah, aku coba praktekin. Nah, kita cara pakainya gimana? Kita udah bikin kelasnya kan ya. Cara pakainya gimana gitu. Nah, kayak kayak kalian pakai vektor. Kalau kalian pakai vektor kan harus isi ya kurung panahnya gitu. Di dalamnya kan harus isi. Tipe datanya apa nih? Tipe data vektornya gitu. Nah, gitu juga yang ini. Kan harus isi kalkulator nggak stop di situ karena masih ada ini kan, masih ada kurung panahnya. Jadi kalian harus masukin di sini. Tipe datanya apa gitu. Nah, aku kasih tahu tipe datanya integer. Nah, karena aku bikin dia tuh kalkulator, kurung panahnya isinya integer, berarti ntar di sini otomatis semuanya jadi integer. Ini integer. Baru yang di sini juga integer. Yang di sini juga integer gitu. Karena aku isinya di sini integer gitu. Nah, baru tinggal namanya deh, namanya apa, baru new kalkulator. Nah, sama ada ininya ya, kayak vektor ya, kayak kalian bikin vektor itu. Jadi kalian sekarang paling nggak udah ngerti nih, oh, ternyata vektor bikin kayak gini, berarti artinya di belakangnya, di kelas vektor itu kira-kira kayak gini deh. Dia pakai yang kayak gini, dia pakai generic class nih. Jadi makanya kalau pakai vektor cuma satu kelas doang, tapi aku bisa pakai makanya isinya mau double atau mau isinya mau integer atau isinya mau string atau bahkan mau isinya mau kelas uh, class list gitu ya. Misalkan aku punya kelas user baru aku mau isi vektornya itu isinya kelas user gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Karena ya dia pakai tipe data yang kayak gini gitu. Dia pakai polymorphism yang kayak gini, yang pakai kurung panah gitu. Makanya vektor itu kita kalau nggak pakai kurung kurung panah itu nggak bisa gitu. Dan dia itu harus 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 tahu dia itu tipe datanya apa nih gitu. Karena yang di dalam ini function-functionnya, metode-metodenya atau bahkan mungkin ada array atau mungkin atribut atau semacamnya ada atribut-atributnya tuh harus tahu dia itu tipenya apa gitu. Jadi kita harus kasih tahu dia itu tipenya apa. Jadi ya udah aku udah isi, aku udah bikinnya yang C ya. Baru aku bikin lagi yang array of integer gitu. Ini aku isi 57123. Baru aku sekarang masukin ke dalam c.sum. Nih, c.sum yang ini ya. Aku masukin tipe barunya, numlist. Nah, berarti ini kan tadi kan integer aku masukin. Berarti di sini integer kurung siku numlist. Ya udah berarti aku masukin integer numlistnya yang ini. Masukin ke sini ke parameter satu. Parameter keduanya panjangnya, length. Itu integer ya. Jadi ya udah. Udah dia bakal proses deh. Nah, ini aku ubah ke double semua dulu ya gitu. Biar biar konsisten itu. Ini kan double gitu ya. Sebenarnya kalau nggak diubah ke double juga bisa sih ini. Jadi kita pakai tipe barunya ya. Jadi kayak tipe baru sum sama dengan 0 titik koma. Baru tipe baru yang di sini jadi buka kurung. Oh, yang ini bahkan nggak perlu di casting lagi ya. Cuma ini diganti aja jadi tipe baru. Cuma aku lupa kalau misalkan kalau tipe baru itu kan 0 ya. Kayak kita nggak bisa kasih 0,0. Kalau di integer kalau nggak salah kalau pas dapetnya integer itu bisa salah gitu. Kan kalau integer kan nggak bisa berkoma gitu ya. Walaupun kita cuma komanya koma 0 gitu. Nah, kalau salah itu salah gitu. Aku belum coba sih. Ntar kita bisa coba gitu ya. Kita bisa ingetin juga kalau misalkan aku lupa gitu ya. Untuk kita coba nih. Kalau yang kayak gini itu bisa nggak? Yang ini tipe barunya gitu. Kita ganti double sama tipe baru gitu. Cuma kalau yang ini aku asumsinya gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa ya udah berarti aku bikin aja. Dia tuh variabel penampungnya double. Kenapa double? Karena double tuh udah bisa berkoma. Dia tuh udah bisa nampung
yang sepanjang long juga gitu. Bahkan kalau nggak salah di C itu dia tuh lebih panjang lagi dari long gitu. Jadinya istilahnya dia tuh paling gede lah, paling fleksibel. Jadi ya udah aku bikin double aja gitu. Jadi semuanya mau integer kayak atau bukan aku ubah ke double bentuknya. Gitu. Nah, kalau udah aku kan udah aku jumlahin lah gitu ya. Nah, dia bakal print jumlahnya 18. 5 tambah 7 kan 12, tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6, 12 tambah 6 18. Cuma ada koma nolnya ya, karena kan double gitu ya. Jadi ada koma nol gitu. Nah, aku print lagi nih first dot in value gitu. Nah, aku bikin di sini in value-nya. Bentar, bentar. Oh, first-nya ini yang bentar. Oh, dia ambil dulu ya, ambil first-nya dulu. C dot get first 6 list. Nah, ini kan beratnya integer ya. Baru yang di get first-nya berarti integer juga nih harusnya gitu. Ini integer karena kan tadi kita isinya integer yang di sini. Sama-sama integer gitu. Nah, apa yang dilakuin? 6 listnya kan ada dapatnya yang tadi yang 5 7 1 2 3. Nah, kita print yang nomor 1 yang di indeks ke 0 yang pertama. Berarti 5 angka 5. Ya udah berarti isi dari si integer first ini itu sama dengan angka 5. Nah, baru pas aku mau print karena itu tipe datanya bukan yang primitif ya, yang kelas, kita harus pakai metode kalau mau print in value-nya gitu. Karena ada suatu kasus itu ya, kadang-kadang yang di print itu kalau kita cuma isi first doang, kita nggak pakai titik nih, nggak pakai titik in value, nanti dia malah return-nya tuh address-nya, address dari objek ini kan objek ya, berarti ada address-nya nih, ada alamatnya di memori atau di RAM kita nih, dia itu ada alamatnya gitu. Nanti yang di print itu malah alamatnya gitu kadang. Nah, jadi kalau karena kita mau pasti gitu ya, kita mau print value-nya, berarti udah kita tambah aja first dot in value. Nggak apa lebih panjang gitu, yang penting kan pasti gitu ya, daripada pendek-pendek atau ada bug, ntar makin lama pengerjaannya gitu. Nah, itu untuk yang generic class. Ada yang banyak kah untuk yang generic class? Untuk PPT, aku share kayak biasa ya, untuk aku share di Drive itu. Recording juga di playlist YouTube. Aman, oke, mantap, aman ya. Oke. Nah, ini ada final method. Ini sebenarnya cuma iklan doang ya, kayak istilahnya ya aku nggak tahu mau tempatin di mana nih materi gitu. Nah, cuma aku taruh di sini aja lah gitu ya. Final method ini tuh nggak ada hubungan sama polymorphism ya, cuma aku tambah aja buat wawasan juga cukup oke gitu. Final method itu apa? Metode yang nggak bisa di offloading atau nggak bisa di overriding. Kayak istilahnya kalau metode lain kan kita bisa overriding, kita bisa offloading. Oke lah, mungkin ada hubungan lah ya gitu kan, bisa overriding, bisa offloading gitu. Kalau kita kasih final method, ada final depannya gitu. Misalkan ini kan kalau biasanya public void show text, public void show text. Kalau kita kasih final, dia tuh nggak bisa tuh, nggak bisa di override. Bentar ini, oh nggak, dia nggak bisa di override tapi masih bisa di offloading gitu ya. Jadi kalau misalkan aku kasih final, dia bisa nih di offloading. Tapi kalau dia tuh punya anaknya mau override yang show text yang tanpa isi parameter ini, dia tuh nggak bisa gitu. Di final itu gunanya itu gitu. Misalkan kita ntar pengen bikin suatu kelas nih, yang kita hanya boleh tuh, oke, stop di kelas ini. Kelas bawahnya tuh nggak boleh override. Kalau mau override ya udah dia bikin kelas baru dengan nama lain lah gitu. Nggak perlu bikin yang namanya sama gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai kayak itu ya udah kita kasih final depannya. Jadi ntar kalau dia tuh punya anaknya tuh nggak bisa override show text buka kurung tutup kurung ini gitu. Tapi kalau dia mau override show text buka kurung yang string baru tutup kurung yang tipe datanya string, nah itu masih bisa karena di sini kan nggak final gitu. Jadi kalau mau overloading bisa, tapi kalau mau anaknya itu nggak bisa, itu final gitu. Kayak final class lah ya. Kalau final class kan dia nggak bisa punya anak lagi gitu. Nah gitu juga yang final yang ini gitu, dia tuh nggak bisa di override lagi. Jadi ini tuh udah final, isinya kayak gini, udah nggak bisa diubah-ubah lagi isinya gitu. Nah itu untuk final method. Ada lagi abstract method, ini kayak abstract class gitu. Bedanya apa? Kalau misalnya abstract class kan suatu kelas yang kita nggak bisa new gitu ya. Nah, kita misalkan pengen bikin juga metode yang istilahnya nggak ada isinya. Jadi kita cuma mau bikin, oke namanya apa, tipe datanya apa, parameternya apa. Tapi kita nggak mau bikin isinya. Kayak kita cuma bikin template-nya doang lah gitu. Kita cuma bikin nama, tipe data, sama parameternya. Isinya ntar ya yang isi ya anak-anak kelasnya lah gitu. Isinya belakangan gitu. Ntar terserah mereka mau isi apa gitu. Kira-kira kalau orang tua kita kasih, dia cuma kasih kita boxnya doang, tapi nggak ada isinya gitu. Isinya mau kita isi apa ya